Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para jengan, wabil khusus sohibul makan tempat dan makan malam, Raden Hilal Farid Turmuti, mudah-mudahan ku Allah dimuliakan. Aparatur pemerintahan, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, kedua kalinya kita ketemu ya Pak. Ketika ketemu dari TNI itu saya ingat cerita Gus Dur ketika menyikapi fenomena dai atau mubalik yang suka marah-marah. Kata Gus Dur, itu mubalik pensiunan TNI. Karena biasanya TNI itu kan tegas. Al-Kisah ada seorang dan Ramil menjadi khotib Jumat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Awas kalau tidak. Nah, itu. Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil yang saya hormati, Ibu, Bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibu katingali genya Ibu kupingkeun we. Tiasa diagengan Gus Siroj. Wabil khusus Al-Mukarram, tamu undangan di Ciamis kersana Aang, hormatan pribados, mudah-mudahan ku Allah dimuliakan. Materi kita kali ini tentang mengenal NU lebih dekat. Kita berkumpul di sini, Ibu Bapak, saya teringat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, orang tua saya telah wafat. Kira-kira amal apa yang bisa saya lakukan sebagai wujud bakti saya kepada orang tua yang sudah wafat?" Kata baginda Nabi, "1, jangan kering lisanmu dari mendoakan orang tuamu, sebagaimana orang tuamu lisannya tak pernah kering mendoakan dirimu. Kedua, teruskan perbuatan baiknya. Ketiga, raih, wujudkan cita-cita baiknya. Yang keempat adalah muliakan saudara dan teman-temannya." Kita berkumpul di sini, alhamdulillah, mendoakan orang tua kita sudah. Kemudian melanjutkan kebiasaan baik orang tua kita juga sedang kita lakukan. Orang tua ibu bapak kita semua saya yakin adalah ahli majelis taklim, ahli pengawasan, dan juga saya yakin adalah aktivis Nahdlatul Ulama pada masanya. Kita hadir di sini dalam rangka melanjutkan kebiasaan baik orang tua kita. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita baiknya. Saya sering mendengar dari Aden bahwa banyak orang tua kita, wabil khusus orang tua Aden, kalau tempat ini dijadikan sebagai manaratul ilm, sebagai mercusuar ilmu pengetahuan agama wabil khusus, dan alhamdulillah kita sekarang sedang merintis hal itu. Jadi yang harus dilakukan itu adalah merealisasikan cita-cita baik orang tua kita. Kalau cita-cita jelek orang tua kita jangan dilakukan. Misalkan dulu mungkin orang tua siapa berandai-andai, waas indah lamun di Cijulang blok dia ayah hadro kape gitu kan. Nah itu gak usah direalisasikan. Yang harus direalisasikan adalah cita-cita baiknya. Yang keempat adalah memuliakan teman dan saudara-saudaranya. Kadang kita sering menghormati guru orang tua kita, tapi kita lupa menghormati dan memuliakan teman dan saudara orang tua kita. Mudah-mudahan kita hadir di sini bisa merealisasikan 4 poin yang disabdakan oleh baginda Nabi sebagai wujud bakti seorang anak kepada orang tuanya yang sudah wafat. Hadirin rahimakumullah, santai saja ya. Enaknya saya itu bapak-bapak di sini gitu kan enak, saya di depan. Jadi halakohnya terkesan. Saya kemarin pesan kepada Kiai Haji Asep Siroj,
Saya ingin halakohnya tidak seperti tabligh akbar. Jadi halakoh itu diambil dari kata halqatu dubrihi mungkin ya. Ngariung gitu kan, ngariung. Nah, saya ingin seperti itu. Kenapa? Karena saya ingin menghadirkan suasana kajian yang ilmiah. Kita ber-NU itu bihujjatin. Kita ber-NU itu dengan ilmiah, dengan argumentasi. Sanes tuturuti, tapi kita ber-NU dengan argumentasi. Dan itu tidak bisa dilaksanakan hanya melalui tabligh akbar, tapi lebih indah dengan halakoh, dengan kajian, biar komunikatif. Dan kita juga bisa menyampaikan beberapa hal yang sifatnya internal di lingkungan warga Nahdlatul Ulama. Tapi alhamdulillah sakieu gen teu patos seueur teuing, karena pami seueur teuing abdi sok ngemut teu pararuguh gitu Bu. Saya suka seperti ini, jadi santai saja pengajiannya, pengajian mingguanan sasihan percanten ka Aden. Ini tema kita kajian, jadi saya harap kebetulan guru kita Raden Hilal kemarin menduduki pengurus PCNU terpilih ya, Kabupaten Pangandaran. Saya ingin nanti acara Yaumul Istima, Lailatul Istima yang diadakan oleh warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pangandaran itu temanya fokus terhadap keaswajaan dan ke-NU-an. Karena Yaumul Istima, Lailatul Istima itu adalah wadah yang dibuat oleh guru-guru kita, sepuh-sepuh kita di Nahdlatul Ulama untuk meng-NU-kan orang NU. Makanya saya berulang kali sampaikan, tidak perlu rasanya ada MKNU, PKPNU. Kalau Yaumul Istima, Lailatul Istima materinya terarah. Tapi pertanyaannya, materinya mana? Nah, saya membuat beberapa materi, ada 128 materi. Itu rangkuman dari buku ketiga, keempat, dan kelima saya tentang ke-NU-an dan keaswajaan, komplit lengkap ya, termasuk untuk menyikapi isu-isu kontemporer. Seperti kemarin ada seorang mubalik yang bilang bahwa dalil-dalil nisfu Sa'ban itu semuanya dhaif. Dia mengutip Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah. Padahal saya screenshot kitab itu, Albani sendiri mensahihkan hadis tentang nisfu Sa'ban. Jadi ya sudah salah kutip, sudah salah pemahaman, salah tempat. Itu sudah komplit semua. Tentang doa Robbighfirli wali walidayya amin, saya cantumkan juga referensinya. Jadi lebih enak kita ketika menyampaikan amaliyah warga Nahdlatul Ulama dengan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena namanya juga Nahdlatul Ulama, kebangkitan orang-orang yang berilmu. Kita melangkah dengan ilmu, kita diam dengan ilmu. Kita bicara dengan ilmu, kita diam pun dengan ilmu. Ilmu yang jadi barometer warga NU. Makanya dengan acara halakoh ini saya harap nanti para kiai, para ajengan di sini ngasih koreksi. Saya belum tentu benar dan Anda juga belum tentu salah. Kita semua sama di sini, mohon arahan, mohon koreksi. Kalau benar dan dikira manfaat untuk umat, tolong sampaikan di acara-acara ke-NU-an. Makanya materi pertama sekarang kita setback, kita kembali lagi tentang ke-NU-an dulu, agar warga NU paham apa itu NU. Karena di Kabupaten Tasik, Pak, di Kabupaten Tasik itu legendaris karena ada putra terbaik Tasikmalaya yang menduduki jabatan tertinggi di Nahdlatul Ulama, Raisul Am, pimpinan tertinggi di Nahdlatul Ulama, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ilyas Ruhiyat ya. Kakaknya yang Kiai sekarang Rois Surya PCNU Kabupaten sekarang, sesepuh Cipasung, Pak Abun Bunyamin. Karena memang di Tasik itu nama Bunyamin populer. Tokoh NU Tasikmalaya baik kabupaten dan kota itu namanya Pak AE Bunyamin. Ada Bunyaminnya. Rois Surya Kota Tasikmalaya Aban Bunyamin. Rois Surya PCNU Kabupaten Tasik Abun Bunyamin.
Wakil Rais Surya PWNU Bunyamin juga, Abun Bunyamin. Abun Bunyamin. Tapi beda kelas. Nah, termasuk Aang namanya juga ada mirip-mirip Yamin gitu kan. Bakso di Yamin. Punten, nama panggilan saya juga Yamin ya di kampung itu singkatan dari Yayan Bunyamin, disingkat Yamin. Tadi Sutamat itu singkatan dari Husnul Khotimah gitu kan, disingkat jadi Sutamat. Nah, hadirin rahimakumullah, kita mulai Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu apa? Ini sangat sederhana. Saya mulai dengan statement atau pernyataan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam Qonun Asasi. Qonun Asasi ini mirip dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi konstitusi negara yang kita cintai ini. Kalau di Nahdlatul Ulama namanya Qonun Asasi. Jadi pidato Kiai Hasyim ketika muktamar NU pertama, kata beliau, sesungguhnya Jam'iyah NU ini, organisasi NU ini adalah jam'iyah yang memperjuangkan keadilan dan kemaslahatan, membangun kedamaian dan kebajikan untuk seluruh umat. Maka jam'iyah NU ini akan terasa manis di mulut orang-orang yang baik, tetapi terasa menyumbat di kerongkongan orang-orang jahat. Ini luar biasa. Kata Hadratus Syekh, ja mencek bahasa orang tema tekenging galider, tekenging asuk angin, ketika banyak yang nyinyir terhadap NU. Karena memang kata sang pendiri pun, organisasi ini akan manis di kerongkongan orang-orang baik dan akan terasa bengkal menyumbat di kerongkongan orang-orang yang jahat. Saya tidak menyatakan bahwa yang nyinyir terhadap NU itu jahat gitu kan, enggak ya, enggak, itu pemahaman ibu bapak saja dari perkataan Hadratus Syekh ini. Karena memang tika pungkur ibu, ketika NU didirikan, nanti saya sampaikan, itu banyak dibully kalau istilah sekarang ya. Dulu terkenal ada Islam modernis dan Islam tradisionalis, tapi asate aya nu ngahujatnya naon Islam modernis, naon Islam tradisionalis, ari pas Islam Nusantara ramenya paneta tiba heula aya Islam tradisionalis, Islam modernis, kemudian Islam abangan, Islam berkemajuan, Islam Cipasung aya Pak, Institut Agama Islam Cipasung. Di Ciamis aya Islam Darussalam komo, Institut Agama Islam Darussalam. Tapi gak ada yang nyinyir. Tapi kenapa ketika NU mengatakan Islam Nusantara dibully habis-habisan? Ya, kemarin ada Islam 212, gak ada yang ngebully itu. Ya, tapi kenapa kalau keluarnya dari Kiai NU pasti dibully? Ketika salah seorang mubalik NU, meskipun secara etika saya juga kurang setuju, tapi secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, hanya secara etika saya kurang setuju terhadap ada seorang mubalik NU yang bilang Nabi itu rembesan ketika kecil ya. Nah, lehoan cek bahasa orang teh mah. Dibully habis-habisan, bahkan demo di mana-mana. Tapi ketika ada mubalik non NU yang bilang Nabi pernah sesat, yang bilang bahwa memperingati Maulid Nabi sama dengan memperingati kesesatan Nabi Muhammad, semua bungkam tak bersuara. Ya, apa memang seperti itu? Jadi santai saja ibu, ketika ada yang membuli NU slow saja. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama, kata Allah itu. Santai saja, fa innahum la ya'lamun. Ya, karena mereka belum tahu NU itu seperti apa. Oleh karenanya kita akan mencoba mengkaji lebih detail, lebih dekat NU itu seperti apa, NU itu bagaimana, sehingga guru-guru kita, kiai-kiai kita itu mantap dalam ke-NU-annya. Bahkan banyak sekali
kiai-kiai jumhur yang mewasiatkan kepada santri-santrinya agar aktif di Nahdlatul Ulama, agar menjadi warga Nahdlatul Ulama. Ini kira-kira NU itu makhluk macam apa? Ya, ini muqaddimah dari Qonun Asasi, nanti materinya bisa di-share. Nah, yang pertama, napak tilas dulu berdirinya NU biar kita lebih dekat. Saya pernah 3 kali menyampaikan materi ini di Pangandaran, tapi saya yakin hadirin banyak yang lupa. Jadi saya ulang kembali secara sepintas. Sebelum Nahdlatul Ulama berdiri pada hari Kamis Legi tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, yang pada saat itu bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926, para ulama pesantren telah berperan mendirikan beberapa organisasi atau perhimpunan yang akan menjadi cikal bakal Nahdlatul Ulama dengan Kiai Wahab Hasbullah sebagai inisiatornya. Kiai Wahab Hasbullah lahir pada tahun 1888, wafat pada tahun 1971. Yang menjadi pahlawan nasional di tambak beras, ya. Itu tambak beras sama dengan kampung kelahiran saya, Tambak Baya. Beda seetik. Ngan Ari Langan Sari itu mana sanadnya? Seperti Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Tujar, dan Taswirul Afkar. Ini penting, wabil khusus ini sebagai kado saya kepada Aden dalam menjalankan roda organisasi menahkodai PCNU Pangandaran. Ini modal ini harus paham gitu. Bagaimana Nahdlatul Ulama itu, pahami dulu sejarah Nahdlatul Ulama biar kita paham langkah-langkah dan strategi kiai-kiai kita dulu dalam menahkodai NU. Yang pertama Nahdlatul Wathon. Ini Kiai Wahab, ya. Nahdlatul Wathon yang dimaksud di sini bukan Nahdlatul Wathon yang didirikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid di Lombok pada tahun 1953, yang sekarang ketua umumnya itu TGB, ya. Nah, TGB apa TGB itu? Tuan Guru Bajang, ya. Kan sekarang itu lagi singkat-singkatan, ada OTG, ya. Orang tanpa gejala, ada OTT, naon OTT Bu, ada TOT gitu kan, dan yang lain-lain lah. Nah, jadi dibedakan Nahdlatul Wathon yang didirikan oleh Kiai Wahab Hasbullah dulu bukanlah Nahdlatul Wathon yang dimaksud Nahdlatul Wathon sekarang yang di Lombok itu, yang TGB itu beda lagi. Nah, pada tahun 1916 Kiai Wahab Hasbullah mendirikan Nahdlatul Wathon. Kalau istilah kita kebangkitan tanah air, sebuah lembaga pendidikan untuk menanamkan nasionalisme di kalangan generasi muda, khususnya para santri. 1916 ada di sini yang lahir pada tahun ini? Enggak ada, ya. 1916 Pak, Kiai Wahab Hasbullah mendirikan lembaga Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air, untuk menggembleng santri-santri agar mencintai negerinya, mencintai tanah airnya, karena pada saat itu Nusantara sedang berada di bawah kolonialisme, sedang berada di bawah penjajahan Belanda, ya. Orang Sunda mah bakatku sopan. Ini Pak dan Ramil, ya, mungkin di Jawa beda lagi, tapi di Sunda orang-orangnya itu terkenal sopan. Hatta kepada penjajah pun panggilnya walana gitu kan. Saking sopannya orang Sunda itu, walana gitu. Nah, Kiai Wahab Hasbullah sebagai pimpinan Dewan Guru, Haji Abdul Kahar sebagai direktur, dan Kiai Haji Mas Mansur sebagai kepala sekolah dibantu oleh Kiai Haji Ridwan Abdullah. Nanti Kiai Haji Mas Mansur ini menjadi pimpinan Muhammadiyah pasca wafatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Yang nanti mendirikan beberapa lembaga di Muhammadiyah. Nah, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, para siswa menyanyikan sebuah lagu yang ditulis oleh Kiai Wahab
ya ahlal waton atau subbanul waton sebagai sarana menanamkan nasionalisme. Makanya sekarang kita berbangga banyak lembaga pendidikan formal yang dipegang oleh kader-kader NU, setiap mulai pembelajarannya itu menyanyikan lagu wajibnya, salah satunya itu Yalal Waton atau Subbanul Waton, karena memang dulu lagu ini dinyanyikan sebelum memulai pembelajaran, ditanamkan nasionalisme dari sejak kecil agar dia paham bagaimana pentingnya menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri, terlepas dari oh ada dan Ramil sabotase gimana. Nah, kita lanjutkan sampai mana? Pokoknya iya. Nahdlatul Waton lagu wajib bitto ya labidot ya lal waton hubul waton minal iman bitto labidot ya lal wadon, kalau pakai dot itu hubul wadon minal iman, bukan pakai to ya lal waton. Nanti Kang Cecep Darusman itu yang main di sana. Oke, jadi ya lal waton saya tunjukkan di beberapa manuskrip ada 2 lirik loh. Yang terkenal kan sekarang ya lal waton ya lal waton ya lal waton hubbul waton minal iman wala takun minal hirman inhadu ahlal waton. Mohon maaf teu dilagukeun teh, hapunten Ibu soantena rada serak-serak bau teh. Rada hapunten. Kayak laku Kang Dede Unen lah di aransemen yang lebih bagus. Nah, saya temukan dalam beberapa manuskrip itu ada 2 lirik dari Subbanul Waton ini. Dan ketika saya sampaikan, ternyata banyak sekali muharik-muharik NU yang baru tahu bahwa ada lirik ini loh. Nah, saya baca di dalam manuskrip Piagam Perjuangan Nahdlatul Ulama. Saya baca di sana, ternyata liriknya ini bukan yang populer kita. Ya lal waton itu, tapi tidak apa-apalah. Nanti saya cantumkan bagaimana liriknya, manuskripnya saya foto untuk sebagai wawasan dan khazanah. Tapi intinya lagu Subbanul Waton atau Yalal Waton itu digaungkan pada tahun 1916, di mana isu yang sedang mendunia pada saat itu adalah isu tentang nation state, tentang negara bangsa, tentang nasionalisme. Karena hampir di seluruh dunia kolonialisme, penjajahan itu marak. Seperti sekarang isu yang sangat seksi itu corona. Nah, maka kiai-kiai pesantren tidak ketinggalan isu, update, ambil isu itu. Karena ketika isu itu diambil oleh orang yang gak jelas, maka umatnya akan menjadi korban. Makanya Kiai Wahab tampil menanamkan dan menyajikan, menggelorakan Subbanul Waton, Hubbul Waton, agar anak-anak muda kita, wabil khususnya santri, tidak didoktrin oleh nasionalisme yang keluar dari pedoman Al-Quran dan Sunnah, yang keluar dari ajaran Islam. Ini versinya ya. Nah, saya cantumkan dua lirikannya. Nah, yang populer itu yang ini, ya lal waton ya lal waton ya lal waton, di bujang engalna tomi hayal kohimama, gitu kan, di bujang engalna. Ada lagi yang ini, ini manuskripnya, ya lal waton ya lal waton, teka tempo. Nah, pokoknya hubul waton minal iman sarua. Cuma liriknya beda. Dan di dalam fragmen Piagam Perjuangan Kebangsaan Nahdlatul Ulama dicantumkan terjemahnya, dan terjemahnya itu adalah terjemahan yang ini, bukan yang ini. Tapi tidak apa-apalah, itu bagian akademisi nanti untuk mengkaji mana yang valid. Tapi intinya sama, bahwa mencintai tanah air itu bagian daripada iman. Saya tidak akan bosan untuk mengulang-ulang tentang nasionalisme ini. Wabil khusus sekarang ada Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil. Bagi kami di Nahdlatul Ulama, Pak, mencintai tanah air ini, nasionalisme ini bukan hanya doktrin dari guru kami di sekolah, bukan hanya hasil dari penanaman moral Pancasila,
Tapi nasionalisme kami ini di samping pelajaran yang kami terima di sekolah juga digelorakan, diwariskan, ditiupkan oleh kiai-kiai kami bahwa mencintai tanah air ini adalah bagian daripada iman. Pertanyaannya, cenah dina soabul iman gitu. Mencintai tanah air gitu kan? Ayat tuh Pak? Nggak ada, ya. Tapi kita akan jawab. Benarkah bahwa nasionalisme kan ayatnya Pak dan Ramil ada seorang mu'allaf ya, bukan masalah mu'allafnya sih. Kalau saya bukan mu'allaf Pak, mu'allif saya itu. Ya, buku saya sudah banyak, ya, tulisan saya sudah banyak, status saya juga ya lumayan banyak di Facebook. Nah, ada mubalik yang bilang apa itu nasionalisme? Nasionalisme mencintai tanah air itu bukan dari keimanan, itu tidak ada dalilnya. Jihad itu membela Islam, lain membela Pancasila, lain membela Indonesia kata mereka. Itu di sana malah, insya Allah di Pangandaran mah loba. Nah, kita akan jawab, jangankan nasionalisme, jangankan hubbul waton minal iman, kiai kita itu beramal sesuai dengan apa yang mereka pelajari dari kutubul mu'tabarah, dari kitab-kitab otoritatif. Karena ayeuna mah lain ayeuna wae ketang. Dari dulu, ini ibu-ibu bapak-bapak perlu tahu, dari dulu Pak, warga NU itu pasti dibully, disiniran tentang hal-hal yang bersifat amaliyah. Kunut, disiniran, tahlilan, dibully, ngusap wajah tos netepan dibully, cenah eta teh ti dituna tiba heula ti zaman aki simkuring Pak. Ayeuna zaman simkuring geus dewasa, anger we isu eta cek simkuring. Nah ari sia teu maca deui gitu kan. Eta teh isu aki-aki urang. Piraku ayeuna geus musim corona masih keneh ngabas nu kitu. Jadi mereka itu maaf ya bukan kurang baca, kuper gitu, kurang pergi-pergian gitu kan. Apa ngate eta we matak di sini rantai eta dalil muludan cenah dalil non dispusaban eta ti zaman aki abdi ibu nu dilontarkeun ku tokoh-tokoh eta ayeuna zaman abdi geus dewasa, abdi teh arek beger kadua ieu teh Gusti Ros mah katilu isuna teh eta wen. Cek simkuring na deui isu bagaimana atuh isu tentang kebangsaan, isu tentang bagaimana kita mengejar ketertinggalan kita di bidang sains dan teknologi, itu yang harus dikritisi dari umat ini, bukan ritual yang dulu dikritisi oleh kakek-kakek kita yang memang sudah ada dalilnya. Kan anu maksudna henteu nanaon sih ngananaonan, naudzubillahi min dzalik kan anu kitu lin. Muludan teh teu nanaon sih ngananaonan, kehed lain nanaonan si anu nanaonan mah gitu kan. Ngusap wajah terus netepan lah Gusti gitu kan, pek teh teuing rek ngusap wajah, rek ngusap beuteung ge Bu geus salat mah tong boro-boro ngusap wajah, ibu tos netepan assalamualaikum langsung nyepeng HP, menang ibu, menang teu Pak? Tos netepan langsung ngarokok menang teu? Aya dalil tos netepan langsung ngarokok? Gak ada, tapi biasa. Tapi kenapa ketika selesai sholat mengusap wajah jadi rame? Nu ulah soteng tas sholat ngusap beungeut batur eta nu ulah mah. Assalamualaikum warahmatullah. Eta ulah mah. Ari ngusap pamen teu nyali ku anjeun mah mangga. Cenah aya dalilna aya, cenah aya mubalik nyebatkeun teu aya dalilna can apaleun. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadisnya hasan. Ya. Karena hadis itu kan bermacam-macam. Aya sahih itu dina kualitas, aya sahih, hasan, aya dhaif. Itu dina kualitas. Belum lagi di dalam jumlah perawinya. Aya masyhur, aziz, ahad, gharib, banyaklah. Ya, hadis teh. Ya. Nah, hadis riwayat Abu Daud menyampaikan bahwa setelah selesai sholat, baginda Nabi mengusap ubun-ubunnya. Dikala yang lain baginda Nabi mengusap wajahnya. Jadi kadang nyampi ubun-ubun terus netepan teh kadang ngusap pamente bari ngadoa asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma dhhib anniyal hamma wal hazan, mirip dengan apa yang diajarkan oleh kiai-kiai kita.